Dan Engkau begitu dekat bagi kami. Dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku sungguh tidak bisa menggantikan, membalas setiap kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Kami nyatakan sungguh besar, pengorbananmu bagiku. Sungguh tak selalu begitu dalam Tuhan. Oh benar Tuhan Yesus, sungguh besar. Oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Kami nyatakan sungguh indah, sungguh besar. Pengorbananmu bagiku. Benar Tuhan, Kau mau mati di kayu salib bagi setiap kami. Oh terima kasih. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan tentang hidupku. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Tuhan yang luar biasa, yang mau berkorban bagi setiap kami. Sungguh ku pikirkan tak bisa ku hidup di luar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang mau selalu ada bagiku. Tangan-Mu yang terulur menggandengku dan tak pernah Kau lepaskan. Mari terus bersyukur, nyanyikan pujian syukur kepada-Nya. Nyatakan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh begitu indah Tuhan yang Kau pikirkan bagi setiap kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, Tuhan sediakan bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh ku tak akan takut, sungguh ku tak akan khawatir akan hari esok. Sebab Tuhan yang jagai, Tuhan yang pelihara setiap kami. Terima kasih. Mari terus nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Karena begitu banyak perbuatan karya Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, sungguh tak ada yang terlewatkan dari tangan-Mu, dari perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu melingkupi setiap kami, menolong setiap kami. Terima kasih. Hati kami terus limpah dengan syukur Tuhan kepadamu. Hati kami tiada henti-hentinya untuk mengucap syukur kepadamu. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini, kami belajar untuk terus menyadari bahwa Tuhan menyertai setiap kami. Kalau kami boleh berdiri tegak malam hari ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah nyanyian pujian ini Tuhan hanya bagi Engkau. Pujian dan pengagungan kepadamu. Sungguh biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu. Hanya ini yang ku renungkan, yang ku renungkan setiap waktu. Begitu banyak Tuhan kebaikan-Mu. Malam hari ini kami bernyanyi, kami bersuka menaikkan pujian karena kebesaran-Mu. Kepadamu biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari terus naikkan pujian dengan segenap hati. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan kepadamu, nyanyian pujian yang terbaik. Kepadamu biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami nyatakan dan hatiku bersuka, sekali lagi nyatakan dan hatiku bersuka. Sorak-sorai gembira hanya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kami bergirang Tuhan Yesus karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi boleh dikasih tos ke kanan kiri karena ada yang baru datang. Selamat datang. Terus
memuji Tuhan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari yang bersuka malam hari ini, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sungguh benar-benar hanya nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, sungguh Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama nyatakan. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nyatakan. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita mau nyatakan. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau nyatakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya sungguh betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ada yang mau men-sharingkan betapa luar biasanya Tuhan kita malam hari ini? Ada yang di depan, yang di belakang, di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya. Ini kayaknya ada nih, lagi berbisik-bisik. Silakan, Cece. Cece? Iya, luar biasa. Silakan. Shalom,
Perkenalkan, nama saya Devi. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya ini pecandu Panadol merah sudah 15 tahun. Dalam satu hari mungkin saya bisa minum 4-6 biji. Kemudian ya ditambah obat-obat yang lain, entah Decolgen, entah Biogesik, supaya saya ini kuat. Karena puji Tuhan selama 28 tahun menikah itu saya punya suami yang memorinya itu hanya cukup untuk pekerjaan dan hobinya. Sisanya eksternalnya saya. Mau urusan ATM, anak dan sebagainya itu memori saya. Jadi lumayan berat. Nah, supaya saya enggak hang, saya harus minum itu. Nah, selama 15 tahun itu kenapa saya hitung 15 tahun? Karena dari sejak saya pindah di Samarinda, setelah 11 tahun pernikahan itu kan kami pindah ke Samarinda. Karena bantu usaha orang tua di sana, saya merasa kok saya ini sering, otak saya ini kok sering hang ya, rasanya kayak nggak bisa ngeblank, nggak bisa mikir apa-apa, berat kayak tertekan gitu loh. Jadi dari situlah saya mulai minum Panadol merah terus berjalannya waktu, saya juga sudah ke dokter dan sudah rekam otak, katanya oksigen kurang naik dan sebagainya, terapi apa semuanya sudah, tapi balik-balik di Panadol merah lagi. Setelah saya nggak tahu apa penyebabnya, saya kira mungkin panasnya Samarinda itu nggak cocok sama kepala saya. Meskipun saya antar jemput anak-anak pakai mobil, tapi panasnya mungkin nggak cocok. Puji Tuhan 2 tahun ini kami pindah kembali ke Samarinda, ke Surabaya karena anak-anak udah gede. Imlek satu minggu pas sebelum Imlek kemarin saya tiba-tiba sakit. Padahal Senin malam itu kami udah rapat sama tim PD. Tiba-tiba Selasa pagi itu kok saya nyeri semua badan seperti disayat-sayat. Setelah itu saya bilang suami saya nggak tahan, saya pusing, saya ke UGD rumah sakit pertama, disuntik obat nyeri karena sakit kepala nyeri sekali. Kemudian dicek darah negatif, DBD apa tuh negatif. Pulanglah saya bawa tidur 2 jam, kambuh lagi, saya sakitnya luar biasa seperti saya dulu DBD, saya ingat betul. Kemudian saya bilang sama suami saya enggak tahan, mau ke UGD lagi. Kemudian kami ambil yang rumah sakit Citralen dekat rumah. Waktu di UGD itu dicek, saya merasa lambung saya yang sakit, mungkin saya stres kena lambung mungkin. Jadi saya cari dokter penyakit dalam, tapi dibilang dokter UGD-nya itu, loh Bu, penyakit dalamnya enggak ada. Yang saya minta yang spesialis lambung, enggak ada, lagi cuti. Tiba-tiba dokter UGD Bu, saya pegangkan dokter saraf, kan Ibu sakit kepala. Saya cuma bingung kok dokter saraf sih, saya kan lambung. Tapi ya udahlah, disuruh milih beberapa dokter, saya enggak tahu, enggak kenal orang baru di Surabaya. Akhirnya saya cuma doa, tiba-tiba suami saya, kebetulan keponakan saya sudah juga ngantar, kakak ipar saya ngantar, mereka memilih satu nama. Dan saya, wah kok kayak namanya kayak nama koko saya, ketawa kita. Setelah itu saya juga dipegang internis, dokter baru ya saya nggak tahu, terserah aja pokoknya. Saya opname. Setelah dicek darah dan sebagainya, saya ini sehat. Nggak ada bakteri apa, di levernya memang SGOT, SGPT tinggi tapi nggak ada bakteri dan sebagainya. Kemudian dokter saraf ini menyarankan saya MRI, ikut. Setelah itu dia bilang, singkat cerita dia bilang gini, ibu ini sehat semua, tidak ada kelainan apapun di kepala, di otak tidak ada kelainan apapun. Terus saya bingung, loh dari mana? Karena dokter saraf itu menemukan bahwa semakin saya diinjeksi obat nyeri, SGOT, SGPT saya semakin tinggi. Makanya dokter saraf itu bilang stop, enggak boleh minum obat nyeri. Jadi selama enggak minum obat nyeri itu saya sakit kepala juga kayak mau pecah. Saya enggak tahu gimana. Suami saya enak aja bilang, tahan. Saya yang sakit tapi dia tahan. Enggak tahu kalau kepala ini mau pecah. Jadi udahlah. Setelah itu dokter saraf itu bilang ke suami saya, stop, bilang dokter internisnya stop injeksi obat nyeri. Ini SGPT pasti dari situ. Benar ternyata, tebakannya benar.
Dan saya 3 hari tidak diinjeksi obat nyeri, turun. SGOT, SGBT saya turun, perlahan turun. Kemudian kan saya bilang sama dokter, dokter mau Imlek, saya mau Imlek ini dokter mau pulang. Sabar, ibu ini tidak ada penyakit. Apa ibu punya trauma masa kecil, katanya gitu. Saya bingung, apa ya? Tiba-tiba saya bingung, teringat, ya saya baru sadar hal yang saya lupakan ternyata. Pengampunan sudah, saya kan papa saya tidak bertanggung jawab. Jadi sejak saya memori ini di bawah saya umur 10 tahun itu saya sudah menyaksikan papa saya itu bentak-bentak mami saya, pokoknya setengah KDRT lah. Saya bahkan pernah dicekik ketika saya melerai mami saya, papi saya berantem. Saya pernah dicekik papi saya. Kemudian saya juga punya adik laki yang nakalnya luar biasa. Ya Pak, adik laki itu saya luar biasa nakalnya. Kemudian adik perempuan saya waktu itu masih bayi nangis. Jadi saya itu memang punya trauma kalau ada orang bicara bentak-bentak atau anak kecil lari, saya tuh kayak kepala saya kayak mau pecah. Jadi dari situlah saya baru sadar, oh mungkin trauma masa kecil saya. Jadi dokter kasih saya obat terapi yang membuat saya happy dan katanya dia enggak kecanduan. Ya intinya obat depresi tapi yang membuat happy. Ya saya ikuti aja. Tapi puji Tuhan, dari sejak Imlek sampai sekarang saya tidak minum 1 butir pun obat. Jadi saya bersyukur Tuhan menyembuhkan hal yang saya lupakan, sekecil itu loh. Saya abaikan ternyata dampaknya luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya luar biasa ya, hal sekecil itu pun aja Tuhan tahu. Tuhan sampai mengingatkan ternyata ada luka. Dan saya tahu Cece adiknya yang mana. Memang nakal banget itu. Ya, ada lagi mungkin satu lagi. Silakan. Bukan. Silakan Ko. Oh di belakang. Yang mana? Yang mau sharing? Ada? Ayo ada satu lagi. Ayo perlu dijemput atau diantar teman kanan kirinya satu rombongan mungkin. Oh oke luar biasa. Silakan. Tidak perlu takut untuk men-sharingkan kebaikan Tuhan. Shalom. Perkenalkan nama saya Susi. Saya mau men-sharingkan kebaikan Tuhan. Ya ini kejadian 4 tahun yang lalu ya mungkin ya. Waktu itu mendekati akhir tahun 2022 enggak salah. Itu saya ada benjolan di leher. Jadi kalau nelen itu benjolannya naik turun. 2 minggu pertama saya rasa kan kecil, jadi agak saya abaikan. Tapi tambah lama kok tambah membesar gitu. Saya kan khawatir juga ini benjolan sekedar benjolan biasa atau kanker kan juga tumor atau apa ya saya takut gitu. Kemudian saya tanya suami, akhirnya diajaklah ke ya kan BPJS ya, jadi mandar-mandir lah untuk pemeriksaan itu gak bisa sekaligus observasi selesai gitu. Jadi untuk awal-awal, jadi biasanya waktu itu di biopsi juga, hasil biopsi sih termasuk tumor tapi jinak, jadi bukan yang ganas. Nah itu ya bersyukur sekali lah gitu loh, jadi oh gak apa-apa gitu. Tapi kok ganjel gitu ya, jadi ada pemeriksaan berikutnya harus USG, foto, kemudian diambil darah juga. Waktu itu hasil USG ya, itu benjolan diameter 5 cm. Jadi kalau kerasa di sini kayak wah 5 cm itu kayak makan bakso kelelekan di sini. Jadi rasanya besar sekali. Tapi dari luar benjolannya tuh nggak terlalu nampak, tapi benjolannya ke dalam. Tapi waktu tanya dokter, susah nelan atau sakit atau gimana, ya saya bilang nggak ada rasa sakit, nggak ada efek apa-apa gitu loh. Jadi cuma
kelihatan naik turun benjol gitu aja di sebelah kiri. Jadi selama 2 bulan mondar-mandir hanya pemeriksaan itu, tapi selama itu nggak dikasih obat juga sama dokternya. Untuk ngecilkan atau apa nggak ada obatnya. Jadi saya juga bingung, ini nih sebenarnya gimana kelanjutannya gitu. Cek tiroid juga normal, semua normal. Jadi gimana dokter? Ya waktu itu saya kan juga ya rutin ya doa novena apa segala untuk supaya benjolannya hilang gitu loh. Kan mau berharap obat gimana, gak dikasih obat apa. Nah itu rasanya stres juga gitu loh. Kemudian dapat 2 bulan ganti tahun di awal tahun 23 itu sekitar bulan Februari. Kemudian kan gak putuskan gitu loh. Kalau ibu mau ini hilang, gak ada cara lain. Jadi selain dioperasi, diambil benjolannya gitu. Terus saya tanya, gimana dok, kalau menurut dokter saya harus operasi apa enggak? Kemudian dokternya bilang gini, kalau ibu saudara saya atau keluarga saya enggak sarankan operasi. Nah terus gimana dok? Ya udah, enggak operasi. Jadi waktu dengar itu, ya saya pikir, oke lah, saya mau terima. Jadi benjolan itu besar, ya udahlah. Toh katanya dokter, itu hanya untuk estetika aja supaya hilang, nggak nampak ini. Tapi kan ada resiko seperti kalau diambil kan salah satu kelenjarnya kan hilang. Jadi akan mempengaruhi keseimbangan hormon keseimbangan tubuh katanya. Ya udah. Begitu saya pulang, saya bilang suami saya, ya udah, ya saya harus terima ini gitu. Begitu saya bilang terima, saya doa saya, ya udah saya ikhlas, saya terima. Tapi dalam hati saya, kali saya doa, saya bilang, dalam nama Yesus sembuh, saya kasih tanda salib. Setiap doa pagi itu, saya serahkan semua ke Tuhan. Saya ikhlas, saya terima, jadi saya serahkan semua ke Tuhan. Enggak sampai 1 minggu saya doa tiap hari seperti itu, mulai mengecil. Mengecil, enggak sampai 1 bulan, benjolan itu lenyap. Dan saya bersyukur sekali, saya merasa mujizat kesembuhan itu benar-benar terjadi. Begitu saya lepaskan semua, Tuhan yang ambil alih. Demikian sharing saya, terima kasih. Puji Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Sungguh Tuhan kita percaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Nyatakan dengan sepenuh hati, betapa hebat, kita punya Tuhan yang kuat, sungguh dahsyat. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena malam hari ini melalui 2 kesaksian saudara kita, benar-benar kami boleh menyaksikan betapa dahsyatnya Engkau. Sungguh benar-benar ada kuasa di dalam namamu, kuasa penyembuhan, kuasa pemulihan bagi setiap anak-anak yang terus bergantung kepada Engkau. Bapa, benar-benar kami tidak salah pilih, karena hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh terus menjadi bukti dari kebesaran-Mu. Setiap daripada kami semua menjadi bukti kedahsyatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarkan malam hari ini kami boleh ambil waktu sejenak untuk kami terus memikirkan, mengingat-ingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
sampai dengan malam hari ini. Kami mau ambil waktu sejenak Tuhan Yesus, karena kami benar-benar tidak pernah salah pilih, salah jalan, karena benar-benar Tuhan ada di depan kita dan kami melangkah kepadamu, berharap hanya kepadamu, bergantung hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya tujuan kami, tujuan hidup kami. Kami mau terus melekat hanya kepadamu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya Engkau tak akan tergantikan Tuhan oleh apapun. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami nyatakan memilihmu bagian yang terbaik, untuk selamanya tak akan terganti. Hanya Kau Yesus selamanya. Mari nyatakan memilihmu bagian yang terbaik, untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau tidak tergantikan oleh apapun, karena sungguh adalah Engkau harta yang berharga bagi setiap kami. Hanya Kau Yesus selamanya. Mari nyatakan sekali lagi, memilihmu bagian yang terbaik. Nyatakan dengan segenap hati, Tuhan, aku tidak pernah salah pilih Engkau, karena Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Harta yang
sudah begitu luar biasa karya Tuhan dalam setiap hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita. Hanya Engkau yang kupilih, hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya dalam hidupku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau untuk selama-lamanya. Ku sembah Engkau Yesus, semuanya kuasa dalam nama-Mu, dan ku serukan nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh Kau yang terindah, Engkau buatku kaku akan semuanya. Ku sembah Engkau, ku sebab Kau Allah yang maha besar, tiada tandingannya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menyadari bahwa harta yang paling berharga itu adalah Engkau sendiri. Saat ini ketika kami boleh menyembah-Mu, Kau boleh ingatkan kami Tuhan, bahwa memilih-Mu itu adalah sesuatu yang terbaik. Itu adalah segalanya yang tidak tergantikan. Biarlah malam hari ini Tuhan, firman-Mu boleh menyentuh setiap hati kami, sehingga firman ini boleh menjadi harta yang paling berharga. Kami pulang, kami boleh menyadari bagaimana kami boleh hadir bersama dengan Engkau. Hadir-Mu Tuhan di dalam hidup kami boleh kami rasakan. Berbicaralah ya Roh Kudus, ubahlah kebiasaan kami.
biarkan kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Biarlah segala doa ini, segala pujian penyembahan ini kami boleh naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik PDPKK Immanuel. Yang belum kenal, nama saya Raymond Hanjaya, orang lokal Paroki Santo Yakobus. Yeay. Jadi beberapa bulan yang lalu atau tahun ini adalah tahun jubili bagi pembaruan karismatik Katolik. Pada saat konvenda itu ada seperti para tua-panatua yang sudah hadir sejak awal, dan salah satu komplainnya itu, ini di depan para romo ini ya, salah satu komplainnya adalah bahwa seringkali romo-romo ini kurang antusias awalnya pada pembaruan karismatik kepada PD-PD seperti ini. Ketika pulang, Romo Eko datang kepada saya, dia bilang itu tidak relevan. Pembicara itu membicarakan tentang bahwa romo-romo itu tidak support pada persekutuan doa. Saya tanya, loh kenapa romo kok tidak relevan? Parokiku PD ini piro cobaan? Ada ini, ada PD Immanuel, ada PD Avila, ada PD Pudo Korman. Ini romo yang paling mensupport, puji Tuhan. Jadi kita bisa hidup yang luar biasa untuk mengenal Tuhan di Paroki Santo Yakobus ini. Jadi paroki ini luar biasa. Ya. Hari ini, terima kasih. Wah, ini baru mulai jalan. Jadi tadi saya ngomong tidak titit. Dapat bonus 1 menit ya. Hari ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu FOMO versus JOMO. Siapa yang tidak tahu artinya FOMO dan JOMO angkat tangan. FOMO tahu semua? JOMO tahu semua? Tidak tahu, sama saya dikasih tema. Kalau FOMO saya tahu, fear of missing out. JOMO saya kira jomblo. Nah ini saya kira itu kalau untuk muda-mudi ya, youth atau single, nah ini FOMO, semuanya sudah dapat pacar, terus kemudian jomblo ya. Ternyata JOMO itu joy of missing out. Tapi ya saya untuk memastikan, saya tanya lagi kepada tim PICPD, antara FOMO yang JOMO ini berarti yang baik yang JOMO toh? Ya, oke, berarti kita menuju ke JOMO gitu ya, kira-kira demikian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau merenungkan FOMO JOMO ini dalam suatu cerita yang luar biasa. Nanti kita akan dengar dari tokoh kitab suci, yaitu Marta dan Maria. Jangan kehilangan yang terbaik karena takut ketinggalan. Ini lagunya ini juga luar biasa. Memilihmu bagian yang terbaik, gitu. Selamanya tak akan terganti. Wah, berarti pada malam hari ini saya percaya saudara-saudari datang ke tempat ini bukan karena paksaan, amin. Bukan karena FOMO. Lek ndak datang awas ya. Kalau ndak datang nanti tak siwak gitu, enggak. Pasti Anda datang ke tempat ini memilih untuk apa? Ada yang memilih untuk bersaksi. Wah, luar biasa ya. Lek ndak bersaksi ndak seru. FOMO yang kalau ndak bersaksi ndak seru itu boleh ya. Jadi kalau misalnya minggu depan ada PD-nya setiap minggu nih ya, betul ya? Nah, kalau PD, siapa di sini yang mau bersaksi? Karena FOMO nih ya, semua angkat tangan, saya gitu ya. Nanti WL-nya resting, gedeblok gitu ya. Jadi kita datang ke sini pasti karena suatu pilihan, karena ingin bertemu dengan Yesus. Karena bertemu dengan Yesus. Karena apa?
hari-hari ini kita dipenuhi dengan kesibukan. Ya. Hari-hari ini kita dipenuhi dengan ketidakpastian. Ini apakah bahan bakar ini akan naik lagi harganya, kan gitu ya. BBM ini naiknya jedos. Wah, Pertamax, Pertalite, Pertamax ya. Akhirnya diturunkan Dex-nya. Wah, puji Tuhan. Tapi mutunya dari B10 jadi B50. Wes enggak tahu pokoknya dolar. Wah, ya. Dolar ini dulu 15.000 itu nafas itu sudah pusing. Ya, tadi yang seperti kesaksian. 16, 17, sekarang 18. Wah, gitu ya. Itu ciri-cirinya hampir sama. Orang yang akhir bulan atau setengah bulan sama dolar naik, sama tadi yang dari Samarinda itu sama. Kalau sudah mau akhir bulan cenut-cenut ya, mungkin kekurangan vitamin D, suaminya suruh kasih duit, wah langsung sembuh. Penggantinya Panadol warna merah itu ya. Jadi banyak masalah di sini tuh ya, naik turun sehingga hati kita ini menjadi menjadi galau, menjadi tidak pasti. Nah, hari ini kita mau mendengarkan sebuah cerita, tidak usah dibaca, saya mau cerita. Dan ini sedikit, kalau saudara pernah lihat film The Chosen, ya, kalau belum di YouTube aja. The Chosen itu adalah ceritanya Yesus. Itu serian, itu sesi 1, sesi 2, sesi 3, season itu musim 1, 2, 3, 4, 5. Daripada drakor, dracin boleh, tapi nonton ini ya. Ini mirip seperti dracin. Kalau dracin kan dari satpam ternyata CEO. Ini ditiru sama dracin, ini dari tukang kayu yang lahir di mana? Di kandang domba ya, yang jelek bau, ternyata dia adalah raja segala raja, penguasa ya loh. Dia ketemu ini ada yang lebih besar lagi, ada Farisi, ada kaisar, wah, dor mati, ternyata dia bangkit. Mirip lah ya, dracin ya, seperti begitu ya kira-kira ya, film-film itu ya. Nah, bacaan hari ini itu dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Saya mau cerita, tidak usah ditampilkan. Ya. Ini mengenai Maria dan Marta. Tahu semua ya? Ada di sini namanya Maria? Ada yang namanya Marta? Nah, bagus. Jadi tidak ada yang tersinggung ya. Baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wah, jadi rumahnya siapa? Marta. Jadi Marta ini bayangkan adalah seorang ibu ya, yang punya rumah, yang kalau ada acara Yesus itu terkenal, dia yang menerima. Wah, biasanya kalau menerima itu ibu-ibu yang di depan ya. Ibu-ibu yang selalu shalom atau ya, bapak-bapak yang selalu di belakang. Mana bapak-bapak ya? Bagian multimedia ya, itu bapak-bapak. Tapi yang ibu-ibu yang bengong, yang ribut itu selalu ibu-ibu. Kok bisa tahu? Ya dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kalau ada uskup lewat, yang nyelameti dulu siapa uskup? Ibu-ibu. Saya tidak pernah foto sama uskup, tidak pernah. Aduh, sampai pada suatu hari ada pertemuan di kategorial. Ayo kepingin seumur hidup sama uskup, apalagi sama paus. Sama uskup aja tidak pernah. Tapi karena ya lumayan jadi wakil koordinator BPK diikutkan kategori seneng, mau nggak bisa karena kalah sama ibu-ibu, makhluk yang luar biasa ya. Kemudian setelah menerima, perempuan itu Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Pinter semua ini ya. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi ketika diterima, duduk silakan. Namanya Marta, dia pasti kursinya dibersihkan, datang, dia duduk. Yesus itu kan seperti pewarta gitu ya. Halo apa kabar? Ajak ngomong. Marta, aduh minumnya bagaimana? Aduh ini makanannya gimana? Dia di belakang. Adiknya, saudaranya
Marta ini langsung dotuk jeblok, kalau lihat di film Chosen, deprok. Langsung ngomong-ngomong sama Yesus bersama dengan murid-muridnya. Marta menyiapkan makanan. Ayat yang ke-30, ayat 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani tim panitia. Ya, kalau di gereja Yakobus PU, ya. Sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, ini mulai ngamuk ini ya. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku yang membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Wah, siapa di sini yang pernah menyuruh Yesus? Ya. Tuhan, aku sudah pergi ke PD. Kok masih ada benjolan di mana leher saya? Ayo. Nah misalnya ya, kok enggak sembuh-sembuh? Enggak ini, enggak ibu itu. Tuhan, aku sudah pelayanan. Kok aku enggak soge-soge? Tuhan, aku sudah ke persekutuan doa Immanuel. Dari dahulu, sekarang, dan selamanya enggak pernah bolos. Kok aku enggak entuk emas? Nah gitu toh. Karena emas harganya sekarang tinggi. Naik terus, barang dibeli kok turun. Nah bingung ya. Jadi seringkali kita enggak nyuruh-nyuruh, tapi doanya seperti menyuruh-nyuruh. Seperti saya juga. Kalau pagi saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, hari ini hadirlah di dalam kantor saya. Tolong Tuhan, supaya Engkau berkati setiap daripada admin saya, supaya mereka kalau mengetik semuanya baik. Tuhan berkatilah omset bulan ini, supaya Tuhan apa? Omsetnya mencapai tujuan. Tuhan berkatilah sopir saya yang ada di sana Tuhan, supaya selamat. Tuhan berkatilah gudang, supaya gudang saya itu Tuhan tidak ada yang tumpah, tidak ada yang mencolong dan segalanya. Terima kasih Tuhan, ku serahkan padamu. Amin. Glodak. Kenapa? Tuhan ini jatuh bingung. Aku ini disuruh apa mbak kamu ini? Pertama suruh jadi admin, belum mulai ngetik, disuruh dodolan barang, belum dodolan, suruh jadi sopir, belum jadi sopir, suruh jadi tukang gudang. Bose sopo kan gitu ya. Kita tuh sering bingung, sibuk. Nah ya. Namun Tuhan menjawab. Jawabnya enggak, Marta, enggak. Kalau lihat Chosen, pertama saya pengiran gitu, mungkin Yesus gak Marta, ngomel ya kamu. Itu Tuhannya saya. Aku wis dateng ya, enggak. Dia sangat sabar. Marta. Kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Terus di Chosen itu dia bilang, ayo sini duduk sama aku. Martanya gitu ya, dia duduk sama Yesus. Apa yang kamu lakukan itu baik. Kami butuh makan. Tapi lihat, saya mau katakan ini, dengerin ya. Agar supaya kamu semuanya juga mendengarkan. Dia juga bicara sama para muridnya dan kepada Maria. Dia bilang begini, makanan yang kamu berikan kepadaku itu baik sekali. Tetapi Maria, adikmu, dia memilih yang terbaik karena dia makan apa yang aku beritakan. Makanan yang kamu terima akan hilang pada akhirnya. Tetapi Maria mengambil yang terbaik karena apa yang dia dapat tidak akan diambil daripadanya. Maria, lain kali kamu yang bantu Marta ya. Wah, begitu indah tuh ceritanya ya. Nah di situ tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik dan tidak akan diambil dari dia. Jadi ceritanya seperti gitu kira-kira tentang Maria dan Marta ini. Nah, lalu apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini? Di sini kita akan melihat apakah kita ini masuk di dalam suatu kategori FOMO atau kita mau menjadi JOMO ini ya. JOMO ini yang bagus ya. JOMO ini JOMO yang rohani, joy of missing out, itu bukan berarti jadi orang yang pendiam masuk kamar enggak keluar, itu bukan yang itu juga enggak baik ya. Tapi bagaimana kita berani untuk tenang keluar dari hiruk pikuk ya toh,
Dan kemudian kita itu bertemu dengan Yesus, dengan hadirnya Yesus seperti Maria tadi. Kita akan mulai dengan FOMO dulu, fear of missing out. Karena apa? Banyak daripada kita, orang zaman now ini, itu sangat takut kehilangan momen. Ya, pertama, misalnya apa? Sesuatu yang terjadi, adanya tren. Si A pergi ke Singapura, si B pergi ke Bali, situ pergi ke Hong Kong, situ pergi ke Singkong, lalu kok kemana-mana. Mulai galau, ya. Nah ini ngetren, ya. Saya kasih contoh, karena ini kalau tidak salah hari ini saya kasih kalau yang belum tahu hari ini ada apa di Pakuan? Ada tiket murah, Cathay Pacific. Nah, jangan pura-pura tidak tahu. Nanti tanggal 31 Juli juga nunggu toh? Ada tiket murah apa? Singapore Airlines. Oh, excuse, tahu semua ya. Saya ini setiap tahun, dan kalau sudah ada tiket murah ini, yang suruh nunggu siapa? ART kita, supaya dapat cashback. Padahal cuma 5 orang, tas 10 orang, saya tidak tahu ya. Nah, suatu waktu saya bangun tidur itu dalam keadaan yang tenang. Ya, habis tidur nyenyak tenang, tidak mikir apa-apa, tidak mikir nyumbang uang, tidak mikir nyumbang apa. Tiba-tiba istri saya berkata apa? Men, apa? Ada itu pameran. Pameran apa? Tiket murah. SQ. Ini murah loh, bisa pergi Singapura tuh cuma bayarnya sekian. Ya, coba 5 juta, jadi cuma 5. Jadi pokoknya murah. Ayo, mumpung sekarang masih bisa, kita mesti antre supaya bisa beli tiket murah tersebut, plus ada cashback, plus pakai ini. Dalam hati saya ya murah-murah, tetapi asalnya saya bangun tidur, itu tidak ada kepikiran tidak ada beban untuk keluar tiket murah, tidak ada, tenang gitu. Kayak saya kalau firman Tuhan tuh, bangun tidur saya menyerahkan Roh Kudus, kuserahkan hidupku kepadamu, tuntunlah. Lalu tiba-tiba tiket murah. Lah, kalau saya kebetulan ada kepingin memang harus pergi, tiket murah, ini tidak ada. Tapi trennya, kalau ada tiket murah itu udah dibeli 5 juta, ada anak saya, 3 orang itu masih di sini liburan, berarti belum sudah 5 kali 5. Terus habis gitu beli tiketnya SQ itu sudah termasuk hotel, enggak termasuk. Belum termasuk apa lagi? Makan, belum termasuk apa lagi? Shopping, 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 belum termasuk apa? Shopping! Bahkan pulang pun dicangi, belum termasuk apa? Shopping, minimum dendeng lah ya. Semua shopping, pulang itu mulai cenut-cenut, pusing, paradol masuk ya. Gara-gara ngikutin apa? Trennya pergi. Jadi kalau misalnya kebetulan tidak perlu beli tiket. Bukan saya melarang beli tiket. Kalau memang perlu ya, memang ada anak lulus luar negeri atau memang harus berobat, mumpung bisa. Tapi tidak perlu di tren. Bahwa pergi ke jalan-jalan ke Tugu Pahlawan kayak mungkin atau ke Malang ya, itu lebih enak. Jadi tren, jangan melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau. Menghijaukan rumput itu butuh air, butuh tukang, butuh pupuk, lebih mahal. Jadi kalau punya rumah, tanah saja. Tidak perlu rumput ya, lebih murah. Ya, tapi sebelahnya tetangga yang punya rumput. Jadi kalau foto kan jebret kelihatan ada rumputnya. Ya, pergaulan begitu. Trennya bagaimana? Wah, trennya zaman sekarang anak muda harus minum, harus pesta, harus ngikut segala macam ya. Orang tua ikut-ikut, hati-hati ya, sudah umur. Ya. Pergaulan, banyak sekali pencapaian. Ya. Kalau anakku tidak sekolah di luar negeri, gegetan, sekolah di mana?
Oh yang paling bagus itu sekolah di Amerika. Karena apa? Oh ciamik. Oh jelek. Kenapa dia bilang Amerika bagus? Karena anaknya sekolah atau dia pernah lulusan yang bagus Australia. Karena Australia di bla bla bla. Kenapa kok Australia bagus? Karena dia lulusan Australia. Oh yang bagus itu di Taiwan, di China. Nah kalau yang bagus di Taiwan, yang bagus di China, yang bagus di Amerika, di Australia, Indonesia gimana? Kasihan. Oh yang bagus itu Indonesia. Karena saya tidak sekolah itu tren. Semua anak dipaksa karena untuk menyenangkan pencapaian daripada orang tua. Ya, ini kita kasih contoh FOMO. Sesuatu yang sedang ramai. Zaman dulu saya olahraga jalan kaki. Tambah enggak punya duit soalnya ya. Kemudian jalan kaki itu supaya kelihatan lebih kinclong, sepatunya lebih kinclong, mulai lari. Lari itu cuma bagian bawah saja yang kuat. Kurang bagian atas, nge-gym. Habis nge-gym, COVID. Tidak berani. Akhirnya apa? Sepeda. Sepeda, dong. Ini saya bisa cerita soalnya mungkin kesaksian saya sendiri ya. Naik sepeda. Sepeda enggak usah lama-lama, dosa-dosa itu kompleks saja. Habis kompleks, keluar ya dari Pakuwon pergi ke Kupang Indah rumah orang tua saya. Semua bingung. Ini nanti ketobrak, ini begini. Tambah lama pergi ke Galaxy Mall. Dari Galaxy Mall pergi ke Pandaan terus sampai ngiteri Bali. Terus mulai COVID, selesai. Sepeda taruh di mana? Waduh, balik lagi lari. Nge-gym lagi. Ya. Lari lagi, nge-gym lagi. Bosen. Waduh, padel. Mulai padel. Dieng. Kok enak ya? Lebih seru 1 jam, 2 jam. Penuh semua. Jam berapa? Padel teman saya. Kamu ngapain? Aku mau padel jam berapa? Jam 2. Siang-siang lagi kerja jam 2 padel. Enggak, jam 2 pagi. Jam 2 pagi padel. Minta ampun, ya. Karena lagi seru-serunya. 1 bulan, 2 bulan. Ngapain? Masuk rumah sakit. Tendolnya kecil kabeh ya. Sudah umur 40, 40, mainnya 2 jam. Lanjut 2 jam, ya. Ada yang senang foto, kalau padel cuma foto saja, ya apa-apa. Padel. Waduh, bahaya padel ini. Lotot copot semua, gimana? Balik lagi, nge-gym lagi, lari lagi. Kurang puas mana? Kok kurang abot ya? Harus apa? Harus tarik-tarik. Harus ngelempar-lempar bola. High rock sekarang. Ya enggak apa-apa ya. Tapi hati-hati. Ya, enggak pernah padel copot ya kakinya. Enggak pernah high rock. Bu ya latihan untuk kesehatan, tapi kadang ngikuti, copot nanti jantungnya copot. Nanti balik lagi ya. Jadi banyak hal sampai apa? Nah, olahraga itu penting. Kalau enggak olahraga nanti katanya tulangnya keropos. Ya semuanya. Tapi kalau gara-gara FOMO, ya, kehilangan terbaik karena takut ketinggalan, ini Anda bisa melakukan itu, tetapi tidak bisa mengalami Kristus. Anda bisa melakukan high rock sampai menang, dapat medali, tapi datang ke PD. Kenapa tidak bisa datang ke PD? Seperti Marta, karena sibuk, karena capek, karena sudah loyo. Hati-hati. Malam ini ya, kita diundang kepada Tuhan. Kita dibuat suatu perbandingan mengapa Maria itu dibilang mempunyai sesuatu yang terbaik. Yesus berkata di Lukas bab 10 ayat 41 dikatakan demikian. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak sekali perkara. Perhatikan dengan banyak sekali perkara, Marta kenapa tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan? Karena Marta sibuk. Bukan Marta melakukan suatu hal yang membuat berdosa, menyiapkan makanan buat Yesus itu baik. Pelayanan itu baik, main keyboard itu baik. Sambil firman dimaini keyboard itu baik.
Ya, baik. Ya saya minta ya. Tapi jangan sampai kita sibuk, bahkan pelayanan pun yang kelihatannya rohani sibuk, tapi kita tidak bisa mengenal kehadiran Tuhan. Itu yang jangan sampai. Kesibukan bisa membuat kita hadir secara fisik, tetapi absen di hadapan Tuhan. Itu bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa sungguh hadir di hadapan Tuhan? Gimana caranya? Bagaimana kita bisa seperti si Marta itu, gimana? Ya. Yang pertama, tidak semua yang ramai itu penting. Tidak semua yang ramai itu penting. Itu yang pertama. Ya. Lukas 10:40 dikatakan demikian. Sedang Marta sibuk sekali. Nah ini katanya, sedang dia sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jawabannya Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Jadi dia sibuk hal yang penting enggak? Nyiapno makanan, penting. Nyiapkan makanan itu penting. Ya, nyiapno kursi, tapi penting. Tapi ketika semua hal dianggap penting, dia kehilangan yang paling penting. Ini penting. Ya, semua dianggap penting. WA penting. Terima WA betul penting enggak? Penting, apalagi dapat order. Ya, penting. Terima WA penting. Nanyai anak di mana penting. Ngelihat saya habis posting dikasih like penting enggak? Penting, enggak seneng toh ya. Walaupun saya susah tapi saya ketawa jebret supaya orang kelihatan saya ketawa. Seneng enggak? Seneng. Tapi semua itu kita tidak bisa terlepas pada saat kita misa. Hati-hati. Bisa enggak hal yang penting itu ditaruh? Yang medsos itu ditaruh. Untuk apa? Supaya aku saat misa saya serius. Saya melihat kehadiran Tuhan yang menyelamatkan saya di altar. Habis saya terima komuni, saya bersyukur, nunggu anak-anak diberkati, saya tak cek WA. Gitu. Nah, jangan ya. Cukup mute-lah 1 jam saja. Kita punya gereja itu GSJS, gereja 1 jam seperempat ya. Mosok enggak bisa gereja 1 jam seperempat, kita itu HP itu enggak dibuka. Kenapa? Benar toh, gereja 1 jam seperempat. Katanya uskup kok ya, itu niru GSJS itu gereja Katolik ya. Jadi kita, loh aku enggak bisa, HP itu selalu ya sedikit nyontek. Bagaimana kalau enggak bisa? Jadilah petugas misa. Bapak-bapak jadilah AI. Nah, enggak bisa atau gini-gini, izin masuk AI dulu HP ya toh. Jadilah petugas, terlibatlah sehingga kita bisa mengalami kehadiran Tuhan itu. Bisa enggak kita itu yang rame itu tidak semuanya penting? Stop. Ketika saya di rumah, bisa enggak saya adakan waktu untuk keluarga, makan sama anak-anak? Ayo, taruh. Di restoran, taruh HP. Bisa enggak? Tidak semua yang ramai itu penting, tapi kehadiran itu penting. Yang kedua, bagaimana agar supaya kita bisa mengalami kehadiran Allah itu? Yang kedua adalah tidak semua yang kita lewatkan adalah kehilangan. Tidak semua kalau kita itu tidak hadir, kita akan mengalami kehilangan itu. Tidak. Kalau yang pertama tadi tidak semua yang ramai itu penting, berarti ya. Jadi tenangkan saja, kalau jangan semua harus diterima, semua harus dijawab. Saya kalau Sabtu Minggu saya biasakan kalau ada pekerjaan yang kecuali tolong kebakaran ya adalah itu urgent. Tapi kalau ada customer telepon saya tidak terima, membiasakan bahwa hari itu adalah hari bukan untuk pekerjaan. Karena saya Sabtu Minggu di kantor saya libur, apalagi hari Minggu ya. Nah yang kedua, tidak semua yang kita lewatkan adalah kehilangan. Lukas 10:42. Tetapi hanya satu hal saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang
terbaik. Ya, melalui terbaik. Jadi Maria telah memilih, kata-katanya memilih. Tidak semua yang kita lewatkan adalah kehilangan. Berarti kita harus memilih. Ya, harus memilih. Bersama dengan Tuhan itu tidak bisa otomatis, harus memilih. Hari Kamis harus memilih untuk datang ke sini. Benar? Capek, tidak capek, harus memilih. Memilihmu bagian yang terbaik. Memilih, keputusan, disengaja. Jadi datang ke tempat ini, itu disengaja. Ya. Kalau tidak disengaja, maka kita akan otomatis, ya sekarang ini lebih baik nonton bola, nonton apa tuh namanya reviewnya sepak bola, tidur, lehe, main game, nge-scroll TikTok, itu lebih enak. Itu otomatis, gerak sendiri jempolnya, tanpa dorongan Roh Kudus. Amin, kok amin ya. Tapi untuk datang ke sini, mendengarkan khotbah atau firman, memuji Tuhan, memilih ke misa apalagi. Ya, aduh, misa itu ngantuk, apalagi kalau sudah ngantuk, kalau sudah males, kalau habis olahraganya kebanyakan. Memilihmu bahagia yang terbaik. Seretlah dirimu, nanti Tuhan tidak mendengarkan. Oh tidak apa-apa, worship itu adalah sacrifice. Justru kamu menyeret dirimu untuk datang, untuk menyembah, itulah persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Karena apa? Sudah males kok kamu memaksakan dirimu untuk datang kepada Tuhan. Ya. Kalau saat ini saudara datang bisa memuji menyembah Tuhan dengan hati yang luar biasa, bagus. Tapi kalau lagi tidak enak, memaksakan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu namanya luar biasa. Stop dulu. Berbahagialah orang yang kita kok berbahagia. Bukan ini loh. Kita harus mengarahkan hati kepada Tuhan dulu. Sudah kami arahkan ya. Itu kalau kita di misa, kita mengarahkan hati kita, itu artinya apa? Hati yang yang berletih lesu dan beban berat, pada saat misa kita arahkan. Lift up your heart, kalau bahasa Inggris. We lift them up to the Lord. Wow, ya, dengan segala kengantuan kita, kemalasan kita. Tidak semua yang kita lewatkan adalah kehilangan. Ya. Tidak semua yang kita lewatkan. Anda tidak ketemu teman hari ini, Anda tidak nonton TV, tapi Anda tidak kehilangan karena Anda bertemu dengan Tuhan. Untuk itu harus memilih, Ya. Orang yang mengetahui apa yang terbaik tidak akan panik ketika melewatkan sesuatu yang kurang penting. Tidak akan panik, aduh nanti waktuku habis. Ya, aduh nanti aku tidak ada kesempatan untuk belajar. Aduh kalau aku nanti ke persoalan doa, waktu untuk cari gantau berkurang. Nanti kalau aku berdoa, lagi telepon, customer telepon kalau tidak tak terima, nanti hilang cuan saya. Ayo datang, karena firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Sukacita, damai. Sukacitamu ditambahkan, damaimu ditambahkan. Tuhan akan mencukupkan, pekerjaanmu yang sudah baik akan ditambahkan lebih baik. Keluargamu akan ditambahkan lebih baik. Tapi berapa banyak orang mencari pekerjaan yang baik dulu, tapi tidak mencari Tuhan, mencari efeknya terlebih dahulu. Sampai tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Bahkan kalau dia datang kepada Tuhan, pikirannya masih ketinggalan. Aduh, udah mari. Amin, langsung. Bahkan sampai kadang-kadang kalau maju terima komuni itu loh, tubuh Kristus. Aduh, aku bayar belum ya? Aduh, utangku belum dibayar. Sampai lali amin nih. Ya.
Kalau yang paroki Yakobus dan kebetulan saya yang bagi, kalau saya lihat masih muda loh ya, kira-kira ya ini muda semua. Tubuh Kristus, gak ngomong amin nih, tak ulang lagi. Tubuh Kristus, oh amin ya, harus kasih ya. Kalau orang tua ya tubuh Kristus, ya sudahlah saya kasih lah. Saya kasih 2 malahan ya. Jadi kita tuh harus dengan yakin Yesus yang tak terima. Baru saya terima Yesus, misa sudah selesai, kok diutus, syukur kepada Allah. Wah itu baru cari kerjaan baru. Karena ada Allah yang bersamamu, tidak kehilangan. Tapi berapa banyak kita itu melewatkan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang sebenarnya kurang penting. Ya, kalau yang pertama tadi tidak semua yang ramai itu penting. Ayo, berani enggak? Yang kedua, poin kedua, tidak semua yang kita lewatkan adalah kehilangan. Jadi kita harus berani berkata tidak. Dan juga berani berkata ya. Ya terhadap apa? Ya terhadap firman Allah. Seperti Anda ini sekarang datang. Ya terhadap apa? Hadirnya Tuhan, itu kita cari. Enggak rugi, saya yakinkan. Ketika kita datang, Anda semua ini seperti Maria. Saya tahu, kita semua adalah orang yang sibuk. Saya tahu keadaan Indonesia tidak baik-baik saja. Semakin tahun tidak semakin baik. Tetapi jangan lupa, Tuhan kita selalu baik. Lah kenapa kita tidak datang kepada yang memberikan kebaikan itu? Amin. Dan itulah yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa pelayanan yang mengalir itu adalah pelayanan dari hadirat Allah. Kita harus dekat-dekat sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau tadi awas ya, jangan yang rame-rame supaya kamu dekat sama aku. Jadi Tuhan tuh maunya fokus seperti Maria. Kamu jangan bingung. Ya, tidak semua yang kamu lewatkan itu adalah kehilangan. Karena apa? Karena ada aku. Joy of missing out because ada saya. Dan yang ketiga, ketika kehidupan Anda, pelayanan Anda itu adalah pelayanan yang mengalir dari hadirat Allah, karena kehadiran Allah, karena bersama dengan Allah, karena di dalam kekudusan Allah, di dalam Allah sebagai pokok anggur, maka Anda akan berbuah. Ya, ingat-ingat lagunya Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Tapi berapa banyak kita mau keluar? Tuhan bilang, ayo yang letih sudah beban berat, datanglah kepadaku. Tarik lagi. Tapi kitanya mau. Seringkali kita menjauh. Puji Tuhan. Ketika ada masalah, aku datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah, Anda punya persekutuan doa. Inilah yang menguatkan. Jadi kemanapun Anda itu hidup, ketika Anda melihat tren, melihat pencapaian, boleh ada tren, boleh pencapaian karena apa? Kita hidup di dunia. Tetapi ingat, apakah ada Yesus di situ? Ketika anak Anda harus sekolah, mungkin di Amerika atau di Australia atau di China atau di Taiwan atau di Indonesia. Jangan nomor 1 sekolahnya is the best. Yes, that's one requirement. Tapi apakah mereka bisa mengalami hadirnya Tuhan di tempat itu? Ada persekutuan doa enggak? Ada komunitas apa enggak? Bisa enggak terus berkumpul dengan Tuhan? Kalau enggak bisa, apakah bisa membuat suatu komunitas di tempat yang baru itu? Aku mau pindah pekerjaan, apa di pekerjaan itu ada Yesus di situ. Aku bisa bersekutu, aku ada persekutuan doa. Berapa banyak orang mengikuti tren, oh karena duitnya lebih banyak, I will go. Lupa, ingatnya cuma di persekutuan doa. Memilihmu bagian yang terbaik. Di mana? Di persekutuan doa. Begitu keluar dari tempat itu, apa? Sekolah. Yang bagus enggak? Yang mana? Itu pergi situ. Itu dapat scholarship. Itu bagaimana?
Yesus, saya hus, ya, mau pergi mana? Tiket, mana? Ya mau pergi mana? Aku bekerja di mana? Pindah kemana? Lupa bahwa pelayanan yang mengalir adalah dari hadirat Allah. Yesus ada enggak di situ? Aku bisa menemukan enggak Yesus di situ? Ketika itu yang saya temukan, ketika seperti Maria, bukan berarti menyiapkan makanan itu tidak baik. Bukan berarti cari sekolah itu tidak baik. Bukan berarti bekerja itu tidak baik, ngerti ya? Bukan berarti pelayanan tidak baik. Tetapi apakah tujuanku yang nomor satu, Yesus itu hadirnya bisa aku rasakan apa enggak? Ini yang sering kita lupa. Ini adalah puncak bahwa Maria memilih bagian yang terbaik. Ya. Jomo akhirnya menjadi Jesus over my overthinking. Yesus itu di atas kecemasan saya. Jesus over my obstacles. Jesus di atas segala halangan-halangan. Kalau saya mencari Yesus terlebih dahulu. Sering orang bilang, aku sudah pindah ke tempat ini. Aku sekolah di sini kembali. Ya, kemudian anakku kok sekarang sudah tidak mengenal Yesus lagi. Tidak doa-doaan, gak Yesus-Yesusan. Ya bertobat, tetap ada bertobat sih. Tapi sebelum hal itu terjadi, ketika saya, semua harus jual, saya harus punya bisnis ini, buka bisnis itu, pokok buka bisnis. Ketika saya buka bisnis itu saya masih bisa enggak untuk berdoa, ada Yesus enggak di dalam bisnis tersebut? Ketika semua bilang, licik enggak apa-apa, sogok aja enggak apa-apa, trennya demikian, apakah aku tetap mau melakukan itu atau saya bisa-bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan customer itu? Saudara, banyak hal yang Tuhan sudah buktikan kepada saya. Ketika kompetitor saya bisa bayar orang. Dan ketika saya jual, saya tidak memberi. Orang bilang, you are crazy. Karena trennya harus memberi customer itu uang. Usernya diberi. Apa yang terjadi? Produk saya tidak dibeli. Puluhan item tidak dibeli yang sudah dipakai bertahun-tahun, saya di-cut. Tapi Tuhan tidak berhutang. Ketika beberapa bulan kemudian stok saya masih meningkat, saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak mau melewatkan apa yang mungkin sekiranya kelewatan, itu bukan kehilangan. Karena yang saya cari adalah kebenaran-Mu, hadir-Mu. Berapa bulan lagi saya lagi ke Jakarta, saya memberikan firman, pembicaranya yang satu dari Katolik, yang satu dari Kristen. Kita bicara, ternyata dia punya pabrik. Ternyata dia baru saja beli mesin. Dan dia kemudian butuh produk daripada saya. Dan ternyata produk yang dibutuhkan itu persis yang saya di-cut. Dan saya masuk melalui dia, dan dia pakai produk itu, bahkan stok saya semuanya dihabiskan. Jalan Tuhan bukan jalan yang seperti biasa, tetapi yang terbaik. Apakah kita berani memilih? Ada Yesus enggak di dalam keputusanku itu? Saya punya anak yang pertama, Angie, dia sudah di Amerika. Dia juga mau lulus tahun depan. Ya, jadi saya cari tiket ya. Makanya tahu tanggal-tanggalnya. Karena tahun depan lulus, dan dia untuk supaya lulus itu harus punya pekerjaan. Teman-temannya sudah dapat pekerjaan, teman-temannya sudah cari pekerjaan, teman-temannya sudah dapat pekerjaan. Dan dia interview, tidak dapat. Apa yang dia mau, tidak dapat. Apa yang dia mau, tidak dapat. Saya bilang, Angie, that's okay. Papa dulu juga seperti itu, sulit. Saya dulu juga di Amerika, sekolahnya sama dengan anak saya.
Jadi kamu berdoa ya, percaya Angie ya. Mamanya, ya kamu harus percaya Angie ya. Wah. It's okay Pak, Ma, I can handle it. Saya bisa mengatasinya. Sudah malam jam 2 pagi, telepon saya berdering. Siapa ini telepon? Waduh, anak saya dari Amerika. Ngapain telepon saya jam 2 pagi saya telepon. Halo Angie. Wah, Papa. Wah, nangis. Anak saya cewek. Kenapa? Oh, sekarang aku merasakan aku gagal. Dan aku sekarang gak bisa napas. Aduh dok, mateng nangis. Mamanya tidur. Aduh, anak perempuan. Angie, tenang. Angie, tenang. Ya, saya mau kasih firman apa? Saya cuma bilang, Papa dulu juga dengan kebanggaan Papa, dengan kesibukan saya yakin dapat pekerjaan, tapi tidak satu pun dapat. Sampai akhirnya saya sudah beli mobil tuh. Saya mau cerita kepada orang tua saya, oh saya dapat pekerjaan, tapi tidak dapat. Dan kalau saya cerita sama papa saya, Pak, aku sudah beli mobil tapi belum dapat kerjaan. Papa saya akan bilang, how stupid are you, gitu ya. Aduh, malu sekali. Dan saya bilang, Tuhan aku menyerah. Saya bilang kepada dia, I give up Lord, help me. Dan di situ mujizat terjadi. Ada orang yang cari pekerjaan, electrical engineer, saya electrical, tapi dia salah, mestinya mechanical. Jadi saya datang, dia bilang, loh kok enggak mechanical? Loh ini electrical. Loh, oh berarti saya salah yang teken itunya ya, sistemnya. Sekolahnya dari mana kamu? Ohio State. Oh saya juga Ohio State. Do you like football? Ya like football. Cerita football, besoknya saya langsung diterima. Dan itu adalah pekerjaan saya selama 14 tahun. Ketika saya bilang, I give up. Dan saya bilang sama Tuhan, Angie, kamu terlalu sibuk dengan segala keberhasilan. Kamu tidak pernah gagal. Kalau hari ini kamu boleh mengalami kegagalan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu, aku mau melekat kepada Engkau. Sekarang nafas, Angie. Nafas. Anak wedok sudah nangis mateng saya ya. Dah tidur ya. Besok pagi saya bilang sama istri saya, istri saya kalau sudah tidur terus ya, luar biasa. Karunia, karena sebelahnya mesin diesel, krak gitu ya. Kemudian 1 hari 2 hari dia cerita kepada kita bahwa di persekutuan doa, entah kenapa ketika saya melekat pada Tuhan orang datang. Jesus will always help you. Jesus will always help you. Oh, saya teringat, saya orang Katolik. Tidak pernah yang namanya doa intensi misa. Jadi imam tuh jadi asisten imam pertama kali kan misalkan intensi doa. Ya apa sih caranya intensi? Tidak pernah. Sekali-sekali saya tolong anak saya dapat interview supaya dapat saya intensikan. Dan baru pertama kali itu seneng kepada Angie yang ternyata itu ya. Tidak lama, 2 hari 3 hari kemudian anak Pak, aku dipanggil dengan yang ngomong gagal itu, yang tidak diterima, dipanggil, ada posisi lain, dan setelah interview, dia diterima. Itu pilihan dia yang kedua, tinggal pilihan yang pertama. Bagaimana? Belum tahu. Saya berdoa lagi, intinya dia dipanggil, interview, tetapi nunggu 10 kandidat, ini karena sama direktur. Ya saya berdoa lagi, saya punya komunitas, saya cari Tuhan di situ. Akhirnya setelah 10 hari, anak saya bilang, Pak, akhirnya aku diterima. Jadi 2 ditolak, 2 perusahaan yang nolak itu akhirnya menerima dia. Dan sekarang dia harus belajar menolak salah satu dari perusahaan itu. Tapi yang saya bangga dan saya pentingkan adalah begini. Bukan masalah diterimanya. I know, Tuhanku adalah Tuhan yang mepet kepepet tapi tidak pernah terlambat. Yang selalu mengajar anak saya atau kita, saudara, sampai kepepet, kayak ada harapan nobrok tembok, disitulah Tuhan menolong. Itu biasanya Tuhan seperti begitu yang saya tahu. Tapi satu hal yang anak saya bilang kepada saya, Pak, aku sudah terima pekerjaan ini, aku kasih Papa lagu ini. Karena lagu ini membuat saya benar-benar percaya Tuhan itu baik. Saya dengarkan lagu itu, judulnya apa itu namanya?
bahasa Inggris ini, apa itu the on time God namanya. On time God adalah Tuhan, kalau saya bahasa Inggris kan adalah Tuhan yang senang mujizat. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia adalah Tuhan yang senang sekali yang tidak masuk akal. Dan dia selalu membentuk saya dan saya tidak pernah selesai ceritanya dan selalu dalam pembentukan Tuhan. On time God, He love the impossible. On time God, itu dia. Dia selalu senang sekarang yang suatu yang mujizat. Dan di situ saya baru tahu bahwa Tuhan yang mepet kepepet dan tidak pernah terlambat adalah the on time God. Dan bagaimana dia bisa mengalami itu? Saya tidak perlu cerita. Angie, Papa punya Tuhan yang mepet kepepet tidak pernah terlambat. Dia bilang, "Pa, you are pengkhotbah atau pembawa firman. I know. Tapi saya hanya bilang, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Rangkul atau dia bilang, Lord, I cannot do anything. Datanglah kepada hadirat Allah tersebut. Dan dia menemukan jawabannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengalami segala sesuatu, jawabannya cuma satu. Datanglah dalam hadirat Tuhan. Jangan bingung yang rame-rame. Jangan takut kehilangan yang penting. Pergikan yang kelihatannya penting itu. Datang kepada Tuhan. Dan ketika datang, peluk hadiratnya. Pasti Tuhan akan proses. Kalau tidak karena benjolan, pengalaman tentang Tuhan mungkin tidak akan dirasakan. Kalau tidak karena teman-teman keluarga yang kenal nama dokter itu, ya mungkin biasa aja. Obat tak minum biasa saja. Ginjal tidak tahu apa yang terjadi, benar? Tapi karena masalah, karena sesuatu yang kita tidak mampu, dan saudara memilih untuk datang kepada Tuhan, seperti Maria memilih untuk menerima, mengemplok firman Tuhan, disitulah mukjizat terjadi. Amin. Mari saudara-saudara, pada malam hari ini saya mau undang, apa kesibukan daripada saudara? Apa yang membuat Anda gelisah? Beranilah kehilangan keramaian supaya tidak kehilangan Yesus. Hanya satu yang Anda perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil. Anda telah memilih bagian yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil dari saudara. Mari kita mau katakan, mau dekat. Engkau ada, dekatlah bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku, apapun yang Anda rasakan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku, jiwaku bersamamu, adalah bersamamu. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari datang, rindukan apapun yang terjadi, lewati semua. Amin. Perkenananmu ya, yes Lord. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, sakit, penyakit, permasalahan. Engkau yang memberi aku pertolongan Tuhan. Oh,
besar melimpah bagiku. Mari kita mau bangkit berdiri. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan dengan iman, bersamamu aku mau mencari hadir-Mu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Engkau izinkan hal itu terjadi agar supaya hatiku boleh teguh. Teguhkan hatiku. Aku tahu Tuhan, aku tidak mampu, tapi Kau yang bertindak. Bertindak. Ku tahu Kau beri pertolongan. Pertolongan. Yes Lord. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Engkau boleh lawat setiap daripada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Bapak, kalau selama ini Tuhan kami terlalu terdistract dengan semua keramaian-keramaian di dunia ini. Bapak, saat ini kami tahu mana yang penting. Kami tidak mau lewatkan hadir-Mu Tuhan. Kami mau datang. Kami mau datang Tuhan untuk mendekat kepada Engkau. Ini Tuhan masalahku. Ini Tuhan keluargaku. Ini Tuhan hubunganku. Ini Tuhan pekerjaanku. Tuhan, inilah kesehatanku, sakit penyakitku. Tuhan, inilah kekhawatiranku. Hari ini, malam ini aku mau serahkan kepadamu. Karena aku percaya bersama dengan Engkau Tuhan di setiap musim hidupku. Ketika aku serahkan kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan ada kekuatan di jiwaku Tuhan. Tidak akan kuragukan Tuhan penyertaan-Mu, dan Engkau akan membebaskan semuanya dari segala keraguan-keraguanku. Karena hanya di dalam Engkau, hanya karena aku melekat di dalam Engkau Tuhan, maka keluargaku Engkau akan pulihkan. Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan keadaan ekonomiku akan Engkau pulihkan. Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, maka Engkau akan tambah-tambahkan segala ide-ide Tuhan. Segala opportunity, kesempatan Tuhan akan lewat, dan aku akan mengerti bahwa ini yang akan harus aku lakukan. Engkau memberikan berkat-berkat Tuhan, selagi aku selama ini tidak bisa melihat karena aku terlalu sibuk. Saat ini aku mau memutuskan, memilih untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Agar supaya Tuhan dengan sakit penyakitku aku tetap bisa memuliakan Engkau. Aku menyadari Engkau menguduskan aku dengan apa yang aku alami saat ini. Engkau memproses aku Tuhan untuk lebih baik lagi. Dan terima kasih Tuhan, aku izinkan
Engkau boleh menyembuhkan aku Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus saat ini. Yang sakit penyakit saat ini datang tempat ini. Biar boleh Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya bersamamu Tuhan. Engkau telah memberikan kami kekuatan. Kami mau memilih untuk bersama dengan Engkau. Engkau yang selalu teguhkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah. Kau berikan kekuatan, kedamaian, sukacita bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu terlalu besar bagi setiap kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan Yesus, anugerah-Mu terlalu amat sangat besar, melimpah dalam setiap kami. Ketika kami boleh terus memutuskan, untuk kami boleh terus melekat, kami boleh terus mendekat, memilih bagian yang terbaik seperti Maria untuk selalu dekat dengan Engkau. Benar-benar anugerah-Mu Engkau terus berikan bagi setiap kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dan setiap perkara-perkara dalam kehidupan kami percaya ketika kami bergantung hanya kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau, semuanya Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, juga sebagai rasa syukur kami kepadamu karena Engkau yang sudah mencintai setiap daripada kami. Kami mau Tuhan, bagian kami saat ini adalah memberikan yang terbaik kepadamu dari berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dan biarkan malam hari ini kami juga boleh persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk kita boleh memberikan persembahan yang terbaik. Bersama-sama sambil memberikan persembahan, kita boleh bernyanyi lagu ini. Dan hanya satu-satunya Tuhan Gembala kita. Kau gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau yang menentukan jalan dalam kebenaran-Mu. Ku pegang janji-Mu dan ku percaya untuk selamanya. Ku berserah
besertaku. Takkan ku takut dan gentar, sebab Engkau besertaku. Takkan ku takut dan gentar, sebab Engkau besertaku. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman dari PD PKK. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan kita boleh bersekutu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu bersama. Bagi umat yang baru pertama kali datang di PD kami persilakan untuk berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberikan salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raymond Hanjaya yang telah melayani di PD kami. Semoga kasih dan anugerah Tuhan selalu menyertai pelayanan Bapak. Keempat, dunia boleh membuat kita burn out, tapi di hadapan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, kita menemukan kelegaan sejati. Mari kita lihat Viti untuk malam penuh rahmat. Shalom, perkenalkan nama saya Alin. Saya bersyukur boleh diundang PD PKK Immanuel Paroki Santo Yakobus Surabaya untuk ikut serta di acara MPR dan menyaksikan bagaimana kasih kuasa Tuhan yang ajaib menolong saya dan memulihkan kehidupan perekonomian saya yang benar-benar jatuh sangat terpuruk. Bahkan membuat saya berada di situasi titik paling terendah di kehidupan saya. Di kesempatan yang luar biasa ini, saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk turut serta hadir di acara MPR Malam Penuh Rahmat yang akan diselenggarakan di hari Kamis pada tanggal 23 Juli 2026, tepatnya pukul 6 sore, bertempat di Balai Paroki Gereja Santo Yakobus Citraden Surabaya bersama pembawa firman Romo Adrian Adirejo. Melalui pujian, firman, dan adorasi bersama, mari mengalami rahmat Allah yang memulihkan dan memberkati hidup kita semua. Jika Tuhan yang penuh kasih dan kuasa telah menolong saya, maka saya percaya Tuhan yang sama juga akan menolong Bapak dan Ibu semua. Sampai ketemu di acara MPR Kamis 23 Juli. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tanggal 23 Juli dengan acara MPR, itu tadi kesaksian dari Bapak Ahlin tentang bagaimana beliau mengalami kasih kuasa Allah, adorasi secara ajaib, melalui secara nyata, melalui pujian penyembahan, dengan sakramen Maha Kudus, dengan kesaksian dari Bapak Alin, Bapak Ibu bisa datang untuk acara MPR. Kamis tanggal 23 Juli jam 6 open gate di Balai Paroki di sini dengan pembawa firman Bapak Adrian Adirejo OP. Jika rahmat dan kuasa Allah telah menolong dan memulihkan saudara kita Bapak Alin, percaya rahmat dan kuasa Allah yang sama juga menolong dan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Untuk pendaftaran silakan scan barcode di poster iklan ini atau hubungi di belakang sesudah PD berakhir. Info selanjutnya PD tanggal 30 Juli dengan pembawa firman Bapak Martinus Woisan dengan tema Walaupun 1000 rebah di sisiku. Ini adalah acara PD kreatif dari PD KK Immanuel. Jadi di akhir bulan kita akan adakan PD yang kreatif. Bapak Ibu bisa membawa umat, teman atau siapapun untuk hadir di dalam PD kreatif kami. Ada VT-nya.
Jadi Bapak Ibu saya ulangi lagi, untuk tanggal 23 Juli kita ada acara Malam Penuh Rahmat dengan pembawa firman Romo Adrian. Jadi untuk tanggal 30 kita ada PD kreatif yang dilayani oleh Bapak Martinus Fusian. Jadi untuk tanggal 23 Juli dan tanggal 30 Juli Bapak Ibu lebih baik hadir karena acara ini acara yang luar biasa untuk acara PD kami. Selanjutnya info pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang mempunyai permohonan doa dapat menghubungi yang tertera di dalam layar dengan Ibu Vero, Ibu Cindy dan Bapak Bambang. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan info-info seputar Immanuel dengan follow dan subscribe akun sosial PDKK Immanuel seperti yang tertera di layar. PDKK Immanuel akan melayani sebagai tatib dan kolektan di misa hari Minggu tanggal 30 Agustus pukul 18.00 di Gereja Santo Yakobus. Bagi Bapak Ibu yang rindu melayani bersama, kami dapat menghubungi Foni setelah acara PD. Sekian pengumuman malam hari ini, sampai bertemu di Malam Penuh Rahmat Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri sebelum kita pulang kembali ke rumah kita. Kita mau berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau malam hari ini boleh mengundang kami untuk hadir bersama-sama di hari Kamis untuk setiap kali kita boleh mengadakan PD. Mari Tuhan Yesus undang kami kembali di hari Kamis yang akan datang. Untuk kami boleh bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau. Kami mendengarkan setiap sharing, setiap firman yang ada. Dan biarlah itu yang boleh menguatkan setiap daripada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa malam hari ini untuk anak-Mu Raymond Hanjaya yang boleh membawakan berita gembira. Boleh kami diingatkan kembali bagaimana ketika kita boleh memilih bagian yang terbaik untuk selalu dekat dengan Engkau. Sungguh kami bersyukur karena anak-Mu ini boleh diberkati secara luar biasa. Engkau berkati terus pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya, semuanya. Apa yang boleh anak-Mu ini kerjakan, bila benar-benar Tuhan boleh Kau berkati dan benar-benar apa yang boleh dia kerjakan, semuanya boleh Engkau lancarkan. Terima kasih Tuhan, dan juga setiap daripada kami semuanya terus tambah-tambahkan kerinduan di dalam setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu malam hari ini, kami diingatkan untuk kami selalu mendekat dengan-Mu, untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kondisi kami apapun. Biarkan kami benar-benar memilih untuk melekat hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran kami semuanya, untuk setiap pelayanan-pelayan yang ada juga di tempat ini. Tuhan boleh berkati secara luar biasa dan terus tambah-tambahkan setiap talenta yang ada di dalam setiap pelayan-pelayan-Mu ini.
Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa terus mengucap syukur kepadamu karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup berperkara dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami, pujian kami malam hari ini. Semuanya kami mau panjatkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Biarlah berkat Tuhan menyertai setiap daripada kita demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu kedatangannya Kamis yang akan datang. Kau gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau yang menuntunku jalan dalam kebenaran-Mu. Ku pegang janji-Mu dan ku percaya untuk selamanya Tuhan setia. Ku bersuka karena kasih-Mu sungguh nyata bagiku. Yesus, Kau